Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Sallih wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ilmika wa habibika wa rasulika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummatih wa farrij anna al-humum wal gumum ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kita rahmat, melimpahkan kita karunia-Nya, sehingga kita di sini berkumpul membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salawat beriringan salam selalu tercurahkan kepada sosok Nabi yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Siapa yang tak kenal beliau? Semua makhluk yang ada di bumi ini adanya mereka terwujud itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Para orang tua kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Semuanya orang tua kami ini memandang mereka lil wusul ilallah, cepat menyampaikan kita kepada Allah. Karena kenapa? Karena mereka sudah pernah memandang Habib-Habib terdahulu, terus Habib-Habib terdahulu memandang daripada Habib-Habib lainnya, sampai pandangan tersebut ke Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan pandangan mereka terhadap kita mudah-mudahan cepat menghapus daripada dosa-dosa kita, cepat menghapus kita min ahli dzunub. Allah jadikan kita min ahlil hasanat. Allah jadikan kita orang-orang yang baik berkat memandang mereka. Alhamdulillah. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih mengatakan di dalam sebuah syairnya, beliau menyebutkan seseorang tidak akan pernah kenyang, ruh seseorang tidak akan pernah kenyang jikalau ruh tersebut suci. Ini ruh tidak akan pernah kenyang dari hadirnya maulid, dari hadirnya majlis ta'lim, tidak akan pernah kenyang. Karena jikalau ruh seseorang tersebut suci, tidak akan pernah kenyang hadir untuk majlis ta'lim, tidak akan pernah kenyang hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita hadir di sini, mudah-mudahan ruh kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita hadir di sini, kita termasuk ruh-ruh yang suci yang Allah subhanahu wa ta'ala kelak kumpulkan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang maulidnya barusan kita baca tadi, menyebutkan di dalam syairnya, waqfa ma kamaha fi shimal au janub. Perkumpulan semacam ini tidak ada bandingannya di utara, di barat, di selatan, di timur. Karena apa? Yahdur bihal Mustafa wa alu wa ahlul ghuyub. Hadir Nabi Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad dan ahlul ghuyub. Siapa mereka? Orang-orang saleh, wali min auliyaillah. Diceritakan di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Habib Ali ini dulu galak ngado ke maulid itu di hari Kamis akhir daripada bulan. Akhirnya singkat cerita, galau-galau wang hadir untuk di maulidnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Hadir Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dan para awliya lainnya hadir di majelis maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada si kau wang pemuda ngatok ke ngapoi kau jauh-jauh hadir ke Sewun, capek-capek, panas-panas hadir di Sewun, ngapoi jauh-jauh, cukup kau ziarah di Zambal. Di sana banyak wali min auliyaillah terkubur, habaib di sana banyak, cukup kau tawasul kepada mereka, insyaallah hajatnya akan terkabul. Akhirnya ini pemuda, keesokan harinya ini pemuda ziarah ke Zambal. Depan pintu Zambal ini pemuda melihat wanita minal waliyah wassalihat. Ini wanita mengatakan kepada orang tersebut, ya fulan, ngapoi kau nak ziarah Zambal? Semua yang ada di Zambal ini mereka hadir di majlis maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dak kate wong yahdur bihal Mustafa wa alu wa ahlul ghuyub. Semua aulia wasalihin mereka hadir di dalam majlis maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Makanya
Tidak kita ragukan lagi majlis maulid semacam ini dihadiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiri daripada kaum salihin. Kita tak bisa memandang mereka, tapi kita yakini mereka memandang kita. Makanya kita bersihkan hati kita, biar apa? Biar mereka ketika memandang kita dengan pandangan kasih sayang, biar bisa mereka memandang kita dengan pandangan yang mana pandangan tersebut untuk nyampaikan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Husain bin Abdullah bin Faqih menyampaikan di dalam sebuah syairnya, beliau menyebutkan ma wajadna fi hadza zaman dawa limaradil iman anja' min husnul zan ma'al muslimin wa kasratis salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada obat limaradil iman, untuk ini hati, untuk ini iman yang lebih ampuh, yang lebih efektif dari kita husnuzan sama muslim wa kasratis salatu ala nabi, dengan memperbanyak salawat kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau sakit, kita punya penyakit zahir kita, palak pening, sakit demam, sakit tipes, sakit corona, sakit yang lain-lainnya, kita bingung, kita bingsal. Macam mana aku nih? Kita cepat-cepat untuk mengari ke rumah sakit, nemui dokter, tapi kita tak pernah bingung kalau iman kita sakit. Ini Habib Husain mengajarkan kita untuk apa? Kata Habib Husain, untuk memperbanyak kita husnuzan sama muslim, untuk kita memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena ketika kita husnuzan, ini cepat untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir daripada penutup, Al-Faqir punya cerita. Di zamannya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Sultanul Malak. Ini Habib Masya Allah luar biasa, Sultanul Malak. Tidak ada gubbah di kota Zambal, di kota Tarim, di kuburan Zambal, tidak ada gubbah yang lebih agung kecuali gubbahnya Habib Abdullah Sultanul Malak. Luar biasa karamah yang didapatkan beliau, luar biasa. Ketika rumah beliau dimasuki wong pada malam. Ini ketika itu Habib Abdullah Sultanul Malak bangun setiap malamnya, jam 3, jam 2 bangun. Akhirnya Habib Abdullah kebangun di malamnya. Habib Abdullah jingok, ini wong ngambil barang-barangnya, tapi didiam ke sama Habib Abdullah. Beliau husnuzan, mungkin ini wong tak kate duit, mungkin ini wong tak punya duit buat keperluannya. Akhirnya ini wong dia macam cak mana? Oh kok ada wong jingok aku tapi dak negor aku, dak nangkep aku, biasa-biasa be. Akhirnya berkat husnuzan ini Habib Abdullah Sultanul Malak, akhirnya ini wong taubat dengan Allah Subhanahu wa taala, biberkati apa? Biberkati husnuzannya Habib Abdullah Sultanul Malak. Kita memperbanyak husnuzan kita dengan muslim, tapi ingat husnuzan juga dibarengi dengan wahdar, dengan kita waspada. Jangan kita husnuzan tapi tidak ada kewaspadaan kita. Kita juga harus waspada. Hati-hati juga perlu. Husnuzan juga sangat perlu, tapi hati-hati itu juga perlu. Hadir di majlis taklim seperti ini, memperbanyak salawat kita, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita hadir ini, daklah kita keluar daripada tempat ini. Kita hadir maulid 40 malam, 50 malam, kaget lanjut terus. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang hadir di manapun tempat, yang tak hadir keluarga kita, Allah selamatkan mereka daripada api neraka. Allah kumpulkan kita nanti di telagahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dengan di bawah benderanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan lain yang mana kenikmatan tersebut bisa dirasakan semua orang kelak di yaumil qiyamah. Tidak ada kenikmatan yang lebih hebat kelak, yaitu kenikmatan mata kita bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga pandangan kita agar apa? Agar kita bisa memandang daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ma aqulu lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. على النبي محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yusaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama para habaib kita, para asatid, para sesepuh dan hadirin yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah jadikan kita berkumpul selalu, insyaallah selalu setiap harinya kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita dengan ruhnya kita menghadirkan salawat kepada Nabi bisa menyampaikan kita berkumpul dengan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang yang bersalawat menghadirkan maulud di mana tempat pun, tapi ruhnya tidak dihadirkan karena mohon maaf kurangnya adab. Padahal dikatakan dalam maulid sunnatul durar Al-Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi. Ruhnya juga melok hadir tak kala menghadirkan maulid sejarahnya pada sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud di dalam salawat di sini yaitu tak kala dia mengadakan acara maulid atau dia membaca salawat kepada Nabi Muhammad, berkhusus diri saya pribadi mengingatkan bahwasanya tinggalkan segala sesuatu yang menyibukkan kepada urusan dunianya ataupun apapun ataupun rokoknya, itu ditinggalkan tak kala menghadirkan maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu adab dalam kita menghadiri maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan juga oleh Al-Sayyidil Habib Fadil Al-Bin Hamid kalau tentang husnuzan kepada muslimin. Penting bagi kita tak kala dalam hadir maulid Nabi, di dalam menghadirkan acara nuansa Islami, baik itu tahlil, baik itu maulud, kita husnuzan kepada muslimin. Kalau kita banyak tidak kenal siapa dia dan siapa itu, tetap kita husnuzan. Mudah-mudahan orang mungkin orang tersebut orang yang lebih tinggi daripada aku. Itulah dikatakan akhlak. Yang mana dikatakan akhlak itu yaitu memandang dirinya rendah dan memandang orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimahakumullah. Salawat dan seiring salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin, karena tidak mau berpanjang lebar, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz, begitu juga sudah diisi dengan mau'izah yang sangat luar biasa untuk memberikan semangat kepada kita di dalam mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu semuanya kita ini masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengharapkan kita menjadi orang yang kaya, tidak mengharapkan kita memiliki kedudukan tinggi, tidak mengharapkan kita memiliki jabatan tinggi. Yang diharapkan oleh Rasulullah, sunnah yang banyak ditinggalkan sekarang, yaitu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Hanya saja aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan akhlak. Banyak budi pekerti zaman sekarang ini, apalagi zaman sekarang kalau kita pandang zaman syariah, zaman yang sangat buruk. Banyak orang-orang yang jauh dengan budi pekerti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan benci dengan para ulama, apalagi benci dengan para habaib. Padahal ahlul bait, keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun budi pekertinya buruk ibaratnya, tapi kita tidak boleh membenci orang tersebut, tapi akhlaknya. Ahlul bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan seorang dokter, yang mana kalau ada pasiennya sakit, tidak mungkin seorang dokter tadi membiarkan seorang pasiennya tadi didiamkan
tidak diobatin sehingga meninggal, tidak mungkin itu dikatakan orang yang zalim, orang yang dikatakan orang yang tidak bertanggung jawab. Ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bil khusus kita semuanya, hampir segala kata ahlul bait, para habaib yang datang di sini, yaitu memperbaiki diri kita. Itulah ahlul bait, mengajarkan kepada kita yang masih belum benar dibenarkan. Banyak putu as-salafus saleh, para wali-wali kita di sini budi pekerti yang baik, itulah yang mereka ajarkan untuk kita tiru, yang mereka bawa yaitu akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait ini orang yang selalu mengobati orang-orang yang rusak budi pekertinya. Maka dari itu wabil khusus bagi saya pribadi dan antum sekalian selaku para ahlul bait dan para muhibbin, ketahuilah ahlul bait lebih cinta daripada kalian, melebihi daripada muhibbin cinta kepada ahlul bait. Kalian lihat setiap hadir acara maulid di mana tempat pun, mereka kadang-kadang memotongkan hewan ternaknya, kadang-kadang memberikan makan yang nikmat kepada para muhibbin. Ketahuilah ahlul bait, para habaib lebih cinta lagi daripada muhibbin ketimbang muhibbin cinta para habaib kepada para habaib. Sedikit yang bisa saya sampaikan ini memberikan manfaat bil khusus ana dan antum sekalian. Mudah-mudahan perkumpulan ini menyenangi hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita meninggal dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza pada akhirnya fillah Ustaz Fadil wa Ustaz Abdul Rahman. Semoga apa yang mereka sampaikan bermanfaat untuk kita, berkah. Dan sekian malam ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dulu jalan. Mengulangi undangan maulid. Fadl makulat ya boleh jalan.